Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang ada di Sopobolon, HKBP di Pangururan ini, dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, kita mengucap syukur pada hari yang baik ini. Kita boleh bersekutu, memuji Tuhan, berdoa bersama, dan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Horas naita saluna. Marilah kita sambut firman Tuhan yang sesungguhnya firman Tuhan ini dihafal mati mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia, yaitu dari Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 31. Sada Musa sada ayat sada dohot ayat 70 sada. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dia tabata di do, di mulana, di toppa de batama langit dohot tano. Dungi ditilik de batama sudi natino panai jadi nunga dengan situtup. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan satu catatan pengantar dulu. Nama persekutuan kita pada saat ini adalah Doa Bersama Merawat Danau Toba. Nah, karena ada beberapa komen yang langsung maupun di media sosial yang mengatakan bahwa yang mengerjakan yang perlu. Saudaraku, ini setengah benar. Betul, memang mengerjakan merawat Danau Toba itu menjadi tugas kita. Tetapi kita mendengar istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi dua-duanya. Dan juga sering kita dengar kata-kata bijak yang mengatakan doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Jadi dua-duanya. Jadi tidak salah kita berkumpul di sini berdoa bersama, itu bagian dari tugas kita. Walaupun memang kita harapkan apa yang kita doakan di tempat ini dan di tempat kita masing-masing itu menjadi bagian yang harus kita tekuni. Memang ini sangat penting, karena kalau di antara Bapak Ibu yang menonton apa yang pernah disampaikan oleh mantan presiden kita, Gus Dur, yang mencoba membandingkan bagaimana hubungan kata-kata, pernyataan dengan perbuatan, tindakan keseharian, dengan melihat perbandingan antara satu negara dengan negara yang lain. Gus Dur memulai dari Amerika. Gus Dur mengatakan bahwa orang Amerika itu banyak berbicara, banyak bekerja. Masih ideal. Gus Dur pindah ke Jepang. Beliau bilang bahwa Jepang itu sedikit berbicara, tapi banyak bekerja. Nah, saya lupa ada beberapa negara lain yang disebutkan, tetapi pada akhirnya Gus Dur tiba pada Indonesia. Gus Dur bilang Indonesia itu lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Jadi ala hitai Sumatera Utara do isa siron hala Indonesia do atik tung dua do sotik unsur-unsur songona do di Gus Duron. Gari ada asingna pinikiran, asingna nido, asingna niulahon. Tetapi hari ini ketika kita bersekutu di sini oleh anugerah Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah doa kita bersama ini menjadi bagian dari yang akan kita kerjakan, kita tekuni dalam menapaki perjalanan hidup kita bersama ke depan. Firman Tuhan yang kita dengar bersama seperti tadi saya sampaikan,
Apalagi kita namar hata Batak di gereja molo tabigi ayaton sahira so jamita dong. Ngahira spesialis sipa jojoron manang liturgi ni danak sekolah minggu. Jadi Desemberon di sudi gereja, desa sampai kota. Nah ini menjadi ayat liturgi sipa jojoron khusus untuk anak-anak yang belum sekolah. Baru hodon atorasna manaruhut tujulu maniuk dadanahon mengajar-ajari dokma dimulai mulana ditoppa de batama langit dotan oga behira spesialis holan ayat laut tuliturgi tidak dana ayaton di kota-kota pesongonido berbahasa Indonesia. Tetapi pada hari ini firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mau menyegarkan ulang kepada kita sedikitnya dua hal. Yang pertama, firman Tuhan Kejadian 1 ayat 1 ini mau menyegarkan ulang kepada kita bahwa bumi yang kita diami ini, Pulau Samosir ini, Danau Toba yang ada di sekitar kita ini adalah bagian dari yang diciptakan Allah sebagaimana Kejadian 1 ayat 1 ini. Itu bukan dunia yang berbeda, tetapi inilah persis di mana bumi yang kita diami ini. Jadi ini mengingatkan kita bahwa Allah sendirilah yang menciptakan bumi yang kita diami ini, Pulau Samosir ini, Indonesia ini, dan seluruh dunia ini. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dengan firman Tuhan ini, Kejadian 1 ayat 31, ayat yang terakhir tadi, dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya. Segala yang dijadikan itu termasuk terang, termasuk tumbuh-tumbuhan, makhluk lain, termasuk manusia. Dikatakan sungguh amat baik. Saudaraku, kalau kita baca keseluruhan kitab Kejadian 1 ini, sebelum ayat 31 sudah ada 6 kali dikatakan dalam tahapan-tahapan ciptaan itu, dikatakan semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi nunga dengan di ida debata ono pali dia dulu ayat 10, ayat 12, ayat 10, ayat 21, ayat 25. Tahapan-tahapan penciptaan itu dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi ada satu ayat 31 tadi lebih menegaskan. Kalau sebelumnya dikatakan Allah melihat semuanya itu baik, ayat 31 seperti tadi saya bacakan. Jadi nunga dengan si tutu adong hata si tutu di debata sungguh amat baik. Ada kata amat baik, lapatanna siko atau sempurna apa yang Tuhan ciptakan. Pertanyaannya, saudara yang dikasihi Tuhan, karena doa kita pada hari ini adalah doa merawat Danau Toba. Kalau yang Allah ciptakan itu Dia melihatnya baik, bahkan sungguh amat baik, bagaimana kita memandang Danau Toba sekarang dari sudut pandang iman kita maupun secara realitas? Apakah masih seperti apa yang Tuhan lihat pada masa penciptaan? Walaupun belakangan Tuhan menciptakan Danau Toba entah berapa tahun, tetapi tetap kita percaya Danau Toba adalah ciptaan Allah. Atau perkenankan saya mengajak kita dulu untuk lebih sederhana memahami seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita gunakan angka nilai sekolah mulai angka 1 sampai angka 10, kalau firman Tuhan ini mengatakan sungguh amat baik, itu ada di angka 10. Kalau dikatakan baik, yaitu di angka 7 sampai 9. Angka 6 ya seperti sekolah cukup baik.
Tidak sampai ke baik, tidak amat baik, tetapi cukup baik. Tetapi kalau angka 1 sampai 5 itu sudah buruk, sudah jelek. Perkenankan saya mengajak kita beberapa orang saja. Kalau angka 1 sampai 10 dari firman Tuhan yang kita dengar, iman kita berbicara, dan realitas dari penelitian para pakar, kira-kira di angka berapa kondisi Danau Toba sekarang, Bapak Ibu? Bolehkah saya minta tolong beberapa orang angkat jari, kalau misalkan 5, kalau 7 atau 10 angka. Menurut penelitian indeks lingkungan hidup kita pada tahun 2017, angkanya dulu, angka kira-kira yang ke berapa? sekarang Di bawah angka 6. Oke. Tolong yang lain angka 5, merah. Angka 5, angka 6, angka 6, 5, 4, angka 6. Nah, ini di kisaran, malah ya di sana ada 5. Nah, kalau kita lihat 5 lagi di sana angka merah, berarti kalau kita voting ini sekarang, ini memang nilai merah ini sekarang Danau Toba. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan angka 10. Kalau itu kita berlebihan. Nah, sederhananya Bapak Ibu, dari apa yang kita alami bersama, kita lihat bersama bahwa memang kondisi Danau Toba ini sedang sakit, sedang menderita, sedang tidak baik-baik saja. Dan ini juga kalau kita boleh kilas balik sejenak, hanya beberapa fakta dalam perjalanan kehidupan danau ini. 2016, Bapak Ibu kita masih mengingat, ada 1.200 ton ikan mati di Haranggaul, Simalungun. Belum lama berselang 2 tahun kemudian, 2018, 200 ton ikan mati juga di Danau Toba. 2 tahun lagi berselang, tahun 2020, 100 ton ikan mati di Siogung-Ogung. Menunjukkan memang rapor nilai Danau Toba itu dalam perjalanannya ya di kisaran yang tadi, angka merah, angka 5. Belum lagi kalau kita baca hasil penelitian yang tadinya kalau maaf kata mandi di danau itu aman, nikmat, tetapi di beberapa tempat tidak aman untuk tempat mandi karena menimbulkan penyakit kulit, gatal-gatal. Ditambah lagi hutan penyangga, dan kita berduka beberapa waktu yang lalu di Sihotang yang sampai mengorbankan nyawa dan harta dan beberapa tempat lain. Kita bisa mendaftarkan beberapa yang menunjukkan bahwa memang kita menyaksikan betul bahwa danau yang Tuhan ciptakan ini dengan sungguh amat baik, tetapi di tangan kita manusia kondisinya seperti ini memprihatinkan. Oleh karena itulah sapaan firman Tuhan kepada kita dengan kondisi yang seperti ini, yang kondisi tidak baik, apalagi tidak sungguh amat baik seperti firman Tuhan ini. Danau Toba sedang menderita, dan sebetulnya kalau kita bisa mengasah kepekaan mendengarkan bahwa danau ini sesungguhnya sangat-sangat menjerit kesakitan karena dia tidak sanggup mencerna, tidak sanggup mengolah apa yang ditumpahkan ke Danau Toba. Maka tidak berlebihan mengatakan kalau Danau Toba pada saat ini walaupun ada tanda-tanda perbaikan, kita perlakukan layaknya seperti tong sampah raksasa. Dan kondisi ini, saudaraku, bukan Tuhan yang mengubahnya. Dari tangan Tuhan dia hadir, baik dan sungguh amat baik. Kita manusialah yang memperlakukannya dengan tidak baik. Dan keadaan yang buruk ini merupakan akibat dari pengingkaran kita terhadap kehendak Allah.
Dalam ibadah merawat Danau Batak beberapa waktu yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya kita bersyukur bahwa kita orang-orang Batak memiliki kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang kita dahulu kala. Masih kita dengar sekarang, kalau orang tua kita dengar bercerita, sebetulnya sebelum kemajuan ini, bahkan sebelum kekristenan masuk ke Tanah Batak, ke Pulau Samosir ini, opung kita, nenek moyang kita sangat-sangat santun terhadap danau. Kita masih mendengar cerita orang tua hanya untuk bicara sembarangan, itu sangat ditabukan di Danau Toba. Meludah, maaf kata Bapak Ibu, itu sangat-sangat ditabukan di Danau Toba. Apalagi buang air kecil, buang air besar, saudara-saudara, itu sangat-sangat ditabukan di Danau Toba. Dan perubahan ini terjadi akhir-akhir ini. Jangankan buang air kecil, buang air besar, buang air besar-besaran pun seolah-olah tidak ada masalah ke Danau Toba dengan menumpahkan seluruh tadi sampah-sampah kita secara pribadi, keluarga, pemukiman, perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itulah kita kembali kepada pesan firman Tuhan yang menciptakan bumi ini, yang termasuk di dalamnya Danau Toba yang pada awalnya sungguh amat baik. Tugas kita lah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk seirama dengan Tuhan memperlakukannya secara baik. Kita bersyukur bahwa pemerintah Kabupaten Samosir menjadi alat perpanjangan Tuhan. Dan dari media kita mendengar bahwa sejak 2022 sampai 2023 pemerintah Kabupaten Samosir telah menertibkan lebih dari 1000 KJA dan KJT sebagai bagian dari usaha untuk merawat Danau Toba. Oleh karena itu, jangan kita biarkan hanya pemerintah kita sendirian, tapi kita secara pribadi, secara keluarga, baik kita yang ada di Wonopasoagit maupun di perantauan, sebagai wujud nyata kita menghormati Tuhan Allah Pencipta yang menciptakan segala sesuatunya sungguh amat baik. Itu nampak dengan mencintai dan merawat alam yang Tuhan cintai dan cipta. Secara pribadi, secara keluarga, Bapak Ibu, biarlah kita yang bersentuhan dengan Danau Toba, kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan Allah Sang Pencipta dengan merawat Danau Toba yang Tuhan cintai. Sebagai pengusaha, hotel, angkutan, pedagang, dan yang lain, biarlah Bapak Ibu menaruh rasa hormat kepada Tuhan Allah Sang Pencipta dengan merawat danau yang Tuhan cintai dan menciptakannya amat baik. Kepada Bapak Ibu perantau, biarlah Bapak Ibu juga yang terberkati menaruh rasa hormat kepada Allah Sang Pencipta dengan mempersembahkan yang terbaik untuk Wonopasoagit ini. Aku tuh sungguh dia mu sama si Romo meloro pangarato Desember. Adong go di bahuta meloro pangarato. Niatak salah, alay dah ngapa lain terutama. Jadi bodo songono. Belga ko pernaon di bose pangaratoan. Bayi marwa maka pamili inanguda, inaktua, naboru, amang boru, mangido akaole-ole. Bayi perpudi maro naboru na rupani ay lem maju tua jo sada bajum dohot dasimi ay calo situa mang boru masa denggajo marhubes in najai dok pangaratom mat sobak ko manaboru homa perpudi ronai ngaros dia katodong ngatu ngabada habis sudah naboru isini koperhon bahwa koper huna matinggalin na batok koper mi peta hodiawin na doktor dak pola salah tajalo aka kenang-kenangan nasongoni sianak ka pangaratota
Alebohado no belga misi itu hatai marhite-hite naborhat akka pangaratota sian bona pasugiton tarpasu-pasu di pangaratoan doho manasida terutama menghormati Tuhan Sang Pencipta marhite doho nasida parsidohot merawat bona pasugit merawat Danau Toba. Bapak Ibu kita yang kita hormati, yang dipercayakan mengemban amanah mengambil kebijakan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Marilah kita topang dalam doa agar Bapak Ibu yang kita hormati ini mengambil kebijakan, menetapkan undang-undang yang menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan yang menciptakan bumi ini, menciptakan Tanah Batak, menciptakan danau ini dengan amat baik, supaya Bapak Ibu yang kita hormati, mereka ini juga menjadi alat perpanjangan Tuhan, supaya bumi ini lestari, danau ini kembali amat baik seperti penciptaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya hari ini biarlah Danau Toba menghidupkan kembali rasa takjub kita kepada Allah dan karyanya yang maha agung. Dan dari rasa takjub dan ucapan syukur seperti itu, kita bergerak seirama dengan Allah merawat ciptaannya. Amin. Ya Tuhan, kami percaya Engkaulah yang menciptakan bumi ini dengan sungguh amat baik. Kami percaya Engkaulah yang menciptakan dan menghadirkan kami semua di bumi ini dengan rancangan yang sempurna. Kami percaya Engkaulah yang menjadikan Danau Toba ini seturut rancangan rencanamu yang baik untuk seluruh ciptaan. Tuhan, Kau sendiri melihat keadaannya dan kami juga tahu bagaimana kondisinya. Tuhan, ampunilah kami, tetapi tolonglah kami sekaligus untuk melangkah bersama, berkarya, dan juga berbuat sesuatu tindakan nyata untuk mengembalikan danau yang Kau cintai ini kembali menjadi sungguh amat baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami korban gempa puluhan ribu di Myanmar dan Thailand. Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami di sana. Engkau menghiburkan seluruh keluarga. Dan kami semua yang berkumpul di sini, kiranya Engkau yang memelihara hidup kami hari demi hari. Kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya jauh dari bencana, dan pakailah hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk merawat alam yang Tuhan cintai dan Kau ciptakan dengan sungguh amat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.